Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Pada video kali ini kita akan mengerjakan beberapa soal, lebih tepatnya dua soal, terkait tentang materi kinematika yang mengkhususkan dalam materi gerak pada dua dimensi atau yang kita kenal sebagai gerak parabola. Oke, kalau begitu langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi untuk soal yang pertama, itu ada sebuah partikel yang dilepaskan pada sudut 37 derajat terhadap sum horizontal dengan kecepatan sebesar 50 meter per sekon. Berdasarkan informasi ini, maka tentukanlah koordinat partikel setelah bergerak selama 2 detik. Ya, jadi saya rasa informasi yang diberikan pada soal sudah cukup jelas, yakni ada informasi tentang sudut elevasinya, yakni 37 derajat terhadap sum horizontal, kemudian itu kecepatan partikelnya 50 meter per sekon. Secara spesifik, kita disuruh mencari di manakah letak posisi partikelnya. Kalau dikatakan dalam bentuk koordinat, maka ada sumbu X dan sumbu Y. Oke, itu setelah bergerak selama 2 detik, dia berada di koordinat mana. Ya. Jadi langkah pertama adalah kita menuliskan terlebih dahulu persamaan apa yang kita gunakan untuk menyelesaikan kasus ini. Jadi kita menggunakan persamaan kinematika yang bentuknya adalah vektor posisi S sama dengan vektor kecepatan awal 0, V0, dikalikan dengan waktu ditambah setengah dari vektor percepatan A dikalikan dengan waktu kuadratnya. Di sini kita menggunakan notasi vektor, teman-teman ya, karena dikatakan koordinat berarti ada sumbu X, yakni vektor satuan Y, lalu ada sumbu Y, yakni vektor satuan Y. Lebih lanjut, apabila kita menjabarkan vektor kecepatan awalnya V0, maka vektor kecepatan awal V0 itu tak lain merupakan terdiri dari dua buah komponen kecepatan awal, yakni V0x dengan arah vektor satuan I, serta V0y dengan arah vektor satuan Y. Ya. Jadi V0xi ditambah dengan V0yj. Tugas kita adalah mencari berapakah nilai dari V0x dan V0y-nya. Ya. Berarti kita ketahui bersama bahwa V0x itu merupakan komponen kecepatan awal partikel pada arah sumbu X yang nilainya itu dapat kita tuliskan dalam bentuk persamaan V0x sama dengan V0 cos theta, di mana V0 ini merupakan besar kecepatan awalnya dan theta ini adalah sudut elevasi yang dibentuk relatif terhadap sumbu horizontal atau sumbu X. Berdasarkan informasi yang diberikan pada soal, kita diberikan nilai dari kecepatan awalnya itu adalah 50 meter per sekon dan sudut elevasinya adalah 37 derajat. Nah, apabila kita selesaikan, maka nanti kita peroleh besar atau nilai dari vektor kecepatan awal V0 pada arah sumbu X itu, yakni sebesar 40 meter per sekon. Hal yang sama kita kerjakan untuk mencari nilai atau besar vektor kecepatan awalnya relatif terhadap sumbu vertikalnya atau V0y-nya. Jadi V0y itu kita tuliskan sama dengan V0 sin theta. Dengan memasukkan nilai V0-nya 50 meter per sekon, lalu sudut elevasinya yakni 37 derajat, maka kita peroleh nilai dari komponen kecepatan awal pada arah sumbu y-nya itu atau V0y adalah sebesar 30 meter per sekon. Karena nilai dari V0x-nya dan V0y-nya sudah kita dapatkan, berarti kita bisa menuliskan vektor kecepatan awalnya, yakni adalah 40i ditambah dengan 30j dalam satuan meter per sekon. Oke, sampai di sini berarti kita tinggal menentukan apa dari
vektor percepatannya, ya. Jadi vektor percepatannya itu tak lain kalau dia bergerak parabola, maka yang berlaku adalah percepatan gravitasi. Oke, yang dimana vektor percepatan A itu sama dengan minus 10 J topi meter per sekon pangkat 2. Ya. Nah, setelah itu maka kita peroleh V0-nya dan A-nya, sehingga kita bisa menuliskan persamaannya secara lebih lengkap, yakni vektor posisi S sama dengan vektor kecepatan awal 0 V0 dikalikan dengan T, ditambah 1/2 dikali vektor kecepatan A dikalikan dengan T pangkat 2. Kita masukkan nilai dari V0 dan A-nya, maka kita dapatkan persamaan sebagai berikut. S sama dengan 40I tambah 30J dikalikan dengan 2 karena dia minta pada saat 2 detik, ditambah 1/2 dikali minus 10J 2 pangkat 2. Kita lanjutkan, maka kita peroleh 80I tambah 60J dikurang 20J. Sampai di sini kita tinggal mengoperasikan yang memiliki vektor satuan yang sama, maka kita dapatkan S sama dengan 80I tambah 40J dengan satuan meter. Sehingga apabila kita mengambil modulusnya atau nilainya, ya, maka kita temukan bahwa koordinat partikel setelah bergerak selama 2 detik itu adalah pada sumbu X 80 meter dan pada sumbu Y itu adalah 40 meter. Oke. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Sebuah pesawat terbang pada ketinggian 1960 meter itu memiliki kecepatan horizontal sebesar 600 km per jam. Kemudian saat pesawat berada di atas titik A, pesawat menjatuhkan benda sedemikian, benda itu jatuh di titik B. Tentukanlah lama benda di udara dan B jarak titik A ke B. Jadi kita ilustrasikan terlebih dahulu soal ini ke dalam bentuk gambar. Maka kurang lebih akan kita peroleh ilustrasi sederhana sebagai berikut. Jadi ini ada pesawatnya, ya, dia bergerak dengan kecepatan sebesar 600 km per jam dan ketinggiannya itu relatif terhadap titik A adalah setinggi 1960 meter. Kemudian pada posisi ini itu benda dijatuhkan sehingga dia sampai ke titik B, yang dimana jarak dari pelepasan benda tersebut sampai dengan jatuh ke titik B itu adalah sejauh AB, merupakan besaran yang ingin kita cari. Jadi langkah pertama adalah kita menghitung terlebih dahulu berapa lama benda di udara. Untuk menghitung berapa lama benda di udara, maka dengan mudah kita bisa menggunakan persamaan H sama dengan V0 YT ditambah 1/2 GT pangkat 2. Oke, sampai di sini terlihat bahwa hanya itu sama dengan 1/2 GT pangkat 2. Karena nilai dari V0 Y-nya itu dia akan bernilai sama dengan 0 yang menyatakan komponen kecepatan awal pesawatnya itu pada arah sumbu vertikal. Nah, karena pesawatnya bergerak hanya ke arah sumbu horizontal dan tidak ada pergerakan ke arah vertikal, maka kecepatan awalnya itu akan bernilai sama dengan 0. Sehingga yang tersisa hanyalah H sama dengan 1/2 dikali percepatan gravitasi dikali dengan waktu pangkat 2. Sampai di sini, maka kita dapatkan T sama dengan akar 2H dibagikan dengan G. Dengan memasukkan angka-angkanya, maka nanti kita peroleh waktu benda mulai dari dilepaskan sampai ke titik B itu membutuhkan waktu sekitar 20 sekon atau 20 detik. Lebih lanjut, untuk menentukan berapa jarak dari titik A ke B, maka kita cukup menggunakan persamaan kinematika sederhana, yakni S. Dalam hal ini jarak A ke B itu tadi merupakan kecepatan benda dikalikan dengan waktu sampai dia sampai ke titik B. Di sini kecepatan benda itu akan sama dengan kecepatan pesawatnya, ya. Berarti akan kita peroleh
S sama dengan 600 km per jam, kita kalikan dengan 20 sekon. Tapi perlu diingat kita harus mengubah terlebih dahulu satuannya. 600 km per jam menjadi satuan meter per sekon. Atau kalian bisa mengubah waktunya ini 20 detik diubah ke dalam satuan jam. Oke, jadi silakan pilih yang mana kalian suka. Maka nanti akan kita peroleh jarak dari titik A ke B itu adalah sejauh 3,33 km. Oke, kalau begitu sekian pembahasan soal terkait tentang gerak dua dimensi terusus gerak parabola. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Oke, kalau begitu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.